Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan selalu istiqomah dalam beribadah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya masih diberi kesempatan untuk menyapa teman-temanku semuanya, berbagi dan share kegiatan aku pada hari ini. Teman-teman, hari ini aku akan mengajak teman-teman semuanya untuk belanja di pasar Sidoarjo Wetan. Oke, kita awali dengan beli ikan lele ya teman-teman. Ini aku sudah langganan di Mbak ini karena aku itu bisa request sesuka aku, mau yang kecil, mau yang sedang, atau ukuran yang besar. Dan aku itu biasanya minta tolong sama Mbak yang jual lele ini untuk potong lelenya menjadi 2. Dan mengseret-seret itu loh teman-teman badannya, nanti biar kalau aku bumbuin biar semakin meresap. Dan aku itu juga nggak suka sama kumis lelenya ini teman-teman. Kalau kumis lelenya ini aku juga minta mbaknya untuk potong bagian ujung corongnya atau mulutnya ini. Ini aku beli teman-teman 20.000 ya, karena aku kalau beli 15.000 itu rasanya sih kurang, jadi aku genapin jadi 20.000. Kalau aku beli 1 kilo itu ujung-ujungnya juga nggak bakal habis, jadi aku ambil tengahnya aja dan aku beli 20.000. Alhamdulillah mbaknya ini masih terima ya, aku beli 20.000 karena emang udah langganan gitu. Entah kenapa aku itu dari kecil sampai besar itu seneng dan favorit banget sama ikan lele. Untuk anak aku saat ini ikan yang paling favorit adalah ikan lele. Untuk daging ayam dan perdagingan yang lain anak aku itu masih kurang suka, dan aku itu masih tahap belajar untuk mengenalkan perdagingan itu kepada anak aku. Anak aku ini juga rewel ya teman-teman, jadi karena lele ini juga mengandung banyak protein, jadi aku jadikan opsi aja untuk menu makan harian anak aku. Dan biasanya aku itu pakai menu lele itu sekitar seminggu 2 kali ya. Itu anak aku menjauh teman-teman karena dia itu takut sama lele. Dia tuh takut sama lele, tapi itu dia nggak pernah gagal atau nolak untuk makan lelenya setelah dimasak. Oke teman-teman, aku mau tanya untuk harga lele di daerah kalian per kilonya berapa? Ini aku tinggal di daerah Surabaya Utara, harga lele per kilonya itu masih 24.000 ya teman-teman. Jadi kalau mau beli setengah kilo itu kita dapat harga 12.000. Aku seneng beli di mbaknya ini teman-teman karena di mbaknya ini lelenya itu fresh dan seger. Kalau aku agak siangan gitu ke pasar, lihat lelenya mbaknya ini udah hampir habis, jadi mbaknya itu stok lele untuk yang dijual itu secukupnya aja, jadi nggak lebih. Kalau udah siangan itu pasti habis gitu, jadi besoknya bisa fresh lagi lelenya. Oke, yuk ikut aku jalan-jalan untuk beli percabean ya teman-teman. Ini aku juga udah langganan di ibu ini. Aku itu kalau belanja kayak bawang merah, bawang putih itu secukupnya aja. Nah ini aku lihat itu cabai merahnya itu seger-seger banget. Ini juga cabai rawitnya juga seger-seger banget ya. Dan aku itu kalau mau nyambel itu nggak lupa sama jeruk sambalnya. Kenapa? Karena kalau menurut aku jeruk sambal itu menambah aroma cita rasa dalam persambelan. Nah aku beli bawang putihnya itu 5.000 ya teman-teman, dan aku juga beli cabai rawit, cabai merah, dan mix sama tomat itu 4.000 aja. Oke, ini aku sudah sampai di rumah, langsung aja aku cuci bersih lelenya. Aku pastikan ya teman-teman lelenya itu udah nggak ada darah yang menempel lagi, karena aku itu suka jijik kalau ada lele yang udah digoreng itu darahnya itu masih mengalir gitu teman-teman. Jadi aku itu sebisa mungkin mencuci lele ini sampai bersih dan aku cuci berulang kali, kemudian aku tiriskan dulu sebelum aku kasih bumbu.
Dan jangan salah fokus ya teman-teman, aku ini cucinya itu pakai air yang mengalir, karena kalau menurut aku air yang udah di bawah atau air yang udah di baskom itu kan udah kecampur sama darahnya. Jadi aku pisahin aja mana lele yang bersih yang udah aku cuci dengan air yang mengalir. Nah, ini penampakannya setelah aku cuci ya teman-teman, sudah bersih dan aku pastikan tidak ada darah lagi yang menempel pada lele tersebut. Oke, baik teman-teman, langsung aja ini aku kasih bumbu. Nah, bumbunya ini aku pakai bumbu yang praktis ya. Ini adalah bumbu tumbukan dari kunyit, serai, dan lengkuas. Ini opsional aja ya teman-teman, sesuai dengan selera kalian. Kalau aku itu pilih yang praktis, karena pagi itu kan aku harus berangkat kerja, jadi aku cari bumbu untuk marinasi ikan lele, ikan mujair. Nah, aku jadi tinggal goreng aja. Nah, kalau itu menurut aku praktis banget, aku tinggal goreng-goreng, kemudian bisa aku buat untuk bekal tanpa ngulek-ngulek lagi. Tapi itu sesuai selera ya teman-teman. Dan kalau bumbu yang tumbuk praktis seperti ini, rasanya itu enggak semeresap bumbu ulekan ya. Itu tadi teman-teman, aku tambah dengan 2 sendok garam. Nah, untuk ukuran itu menurut aku nggak terlalu asin dan juga nggak asin, jadi setengah-setengah aja ya. Karena anak aku itu nggak suka kalau lelenya terlalu asin, dan aku pun juga kayak enek gitu ya kalau kita goreng lele itu rasanya asin banget. Nah, ini langsung aku siapkan untuk nasi empoknya. Nah, ini nasi empoknya terlihat teksturnya lembut banget ya teman-teman. Ini aku cuci dulu, kemudian aku diamkan beberapa saat. Untuk beras empoknya ini aku beli online ya teman-teman, aku beli di Shopee. Oke, aku itu favorit banget dengan yang namanya beras empok ini, Masya Allah. Karena suami aku itu juga kurang suka sama beras empok, dan anak aku apalagi. Nanti dia tanya, apa itu, kenapa apa itu nasinya jadi kuning. Jadi it's okay lah, ini menu untuk aku aja ya teman-teman. Ini aku cuci berasnya 2 kali aja. Untuk masaknya aku itu bukan pakai magicom ya teman-teman, jadi aku itu pakai kukusan biasa aja, karena rasanya itu biar alami ya. Oke, ini aku siapkan airnya untuk karon beras ya teman-teman sebelum kita kukus. Nah, diusahain ya teman-teman untuk nasinya itu jangan terlalu lembek, karena nanti kalau sudah dicampur sama beras empoknya itu biar rasanya lebih enak lagi. Oke, setelah ini aku akan tunjukin hasil belanja aku di pasar Sidotopo tadi ya teman-teman. Ini aku tadi belanja dapatnya 2 cabai rawit, 2 tomat, 2 siung bawang putih itu tadi dengan harga 5.000. Nah, itu ada campuran cabai rawitnya, dan itu ada 3 jeruk sambal. Aku dapat harga Rp1.000 ya teman-teman. Jadi totalnya semua ini Rp10.000. Jadi teman-teman, kalau digabungkan dengan belanja lele tadi itu aku beli 20.000, kemudian aku beli persambalannya itu 10.000, totalnya 30.000 ya. Ini aku udah siapin untuk bahan persambalannya. Nah, ini sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Aku pakai 2 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah aja. Kemudian jangan lupa untuk kita tumis. Aku menumisnya nggak terlalu matang ya teman-teman, jadi setengah-setengah aja. Karena apa? Nanti kalau menumisnya terlalu matang itu aku kurang suka ya. Nanti kalau misal digerus itu jadi lembek gitu. Itu tadi teman-teman, ada 1 cabai rawit yang loncat karena emang aku pakainya teflon yang biasa. Nah, ini adalah penampakannya setelah aku tumis ya teman-teman. Jadi agak setengah mateng aja, karena itu menurut aku nanti kalau udah diulek rasanya enak banget. Oke, setelah aku siapkan air rebusan untuk menanak nasi, ini sudah aku panasin juga minyaknya untuk goreng ikan lelenya ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau aku itu goreng ikan lele itu harus benar-benar kering ya. Aku itu sebenarnya malu teman-teman mau nunjukin ke kalian aku gorengnya itu pakai teflon yang ini. Akan tetapi umur teflon ini itu sudah hampir 5 tahun mulai aku awal menikah.
Oke, maklum ya teman-teman, aku kan masih tinggal bersama mertua. Jadi untuk alat-alat dapur aku itu masih dalam packing untuk pindahan ke Menganting Gresik. Oke, ini aku sudah siapkan untuk panci kukusannya ya. Jadi setengah bagiannya aku gunakan untuk nasi putihnya, dan setengah bagiannya aku gunakan untuk mengukus beras empok tadi. Ini insya Allah nanti kita kukus selama 15 menit aja, jangan lama-lama. Nah, ini super lembut banget ya sego empoknya ini teman-teman. Masya Allah tabarakallah, jadi nggak sabar untuk menikmati nikmatnya nasi putih kalau diberi topping nasi empok ini. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Ini tips dari aku, pokoknya jangan dicampur jadi satu dengan nasi putihnya. Kalau bisa ya dipisah seperti ini menjadi dua bagian. Oke, next sekarang kita lanjut dalam dunia persambelannya teman-teman. Ini udah aku siapin cobek yang ukuran kecil. Emang aku sengaja itu cobek khusus untuk sambal ya. Ini aku pakai terasi udang satu buah aja. Aku tambahin minyak panas juga ya teman-teman. Jadi aku pakai bawang merah dan bawang putih juga. Itu untuk jeruknya belum aku masukin, nanti kalau misal sudah aku ulek baru aku masukin jeruk sambelnya. Aku tambahkan sedikit aja garam, dan aku tuh paling suka sambal yang manis, jadi nanti opsinya aku tambahkan lebih banyak yang gulanya. Oke, langsung aja teman-teman, aku tambahkan 1 sendok gula pasir. Untuk takaran gula pasirnya itu terserah kalian ya teman-teman. Jadi yang nggak suka manis boleh kita pakai gula pasirnya sedikit aja. Dan ini aku kalau ulek sambal itu nggak sampai halus ya teman-teman. Jadi kalau sambal yang nggak begitu halus, aku itu ngerasainnya itu kayak ada kriuknya dari tomat, dari cabai rawitnya atau cabai merahnya. Oke, itu jeruk sambalnya juga udah aku ulek ya teman-teman, jadi satu sama sambalnya tadi, dan langsung aku penyet aja lele yang sudah aku goreng. Oke, menu ini untuk aku sendiri ya teman-teman, karena kalau Arsya itu kan nggak mungkin makan pakai sambal, jadi dia itu cukup nasi putih sama lele goreng aja. Oke, nah gimana nih teman-teman, kalau lihat sambalnya kayak gini, video aku muncul di beranda kalian itu waktu pagi, siang, sore, atau malam. Oke, kalau pagi segera kalian pergi ke pasar dan eksekusi resep sambal dari aku ini, dan sekalian beli nasi empoknya juga ya. Nah, ini tuh kalau dimakan anget-anget sambil ditaburin topping sego empoknya ini, Masya Allah, nikmat sekali ya teman-teman. Walaupun sederhana, kalau kita bisa mensyukuri segala pemberian dari Allah, pasti akan terasa nikmat. Oke, mohon maaf ya teman-teman, ini videonya kebalik. Sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.